melanjutkan pengajian kita Babul Sunani. Sekarang masuk kepada bab 2 kitab Nasihat Al-Ibad dari Imam Nawawi Al-Bantani. Salam Imam Al-Hajar Al-Asqalani. Fihi thalathuna maw'izatan arba'atu ahbari wal baqi athar. Menani bil ahbari aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bil athari aqwal sahabat dan tabi'in. Di sini ada 30 nasihat, 4 hadis, sisanya ucapan-ucapan nasihat-nasihat para sahabat dan tabi'in. Wa nani bil akhbar, yang kami maksud bil akhbar di sini adalah aqwalun Nabi atau aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Rasul. Wa bil athar, dan yang dimaksud dengan asal di sini adalah aqwal sahabat dan tabi'in, ucapan para sahabat dan tabi'in. Faminhum, dari 30 itu atau dari yang 4 itu, fal maqalatul ula minal munabbihatil sunaiyah. Maqalah yang pertama dari munabbihat yang kedua, marwiyah, yang diriwayatkan sebagaimana yang dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali fil Firdaus al-Mahzul al-Khitab min hadis Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi kita bersabda, khaslatan ila syai'a afdal minhuma al-iman billah wa an-naqlu lil muslimin. Rasulullah bersabda, ada 2 amalan, ada 2 kriteria. Sini dulu, orang pojok duduk sini masuk. Sama siapa sendiri? Iya benar, jadi kalau gimana udah jadi dia. 2 sifat yang tidak ada lebih afdal atau amalan yang tidak lebih afdal daripada keduanya. Yang pertama kata Nabi, al-iman billah, beriman kepada Allah. Ini adalah inti dari segalanya. Ini yang membuat segala bentuk ibadah kita punya nilai di sisi Allah. Kita sedekah ada pahalanya, kita salat ada pahalanya, kita silaturahmi ada pahalanya. Karena ada iman. Maka kalau ada orang yang tidak beriman atau orang kafir melakukan perbuatan baik, maka pahala dunia tetap Allah berikan, pahala akhirat Allah akan hilangkan. Ada muslim rajin sedekahnya, bantunya apa korban, ikut korban. Kan kebaikan, dia juga ikhlas, misalnya. Itu ada pahalanya, ada. Tapi pahalanya hanya di dunia Allah berikan. Di akhirat kalau sampai matinya masih dalam keadaan kafir. Wabadahi aslam, suatu ketika masuk Islam sebelum meninggalnya, maka seluruh perbuatan baik yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia ini, selain pahala dunia Allah berikan, dan semuanya kelak di akhirat itu Allah akan balas. Kenapa? Sebagai Islam. Ini aturan Allah. Kalau ini ada perbedaan. Ini
Kalau yang namanya kafir di akhirat, tempatnya di neraka, kekal selama-lamanya titik. Baru berbeda. Nah, ada pun sayangnya Allah, adilnya Allah untuk kehidupan dunia itu tetap balasan kebaikan yang mereka lakukan Allah berikan ganjaran, tapi sifatnya dunia. Kalau ada orang muslim rajin banget sedekah terus dia kaya maju berkembang, itu balasan. Kalau sampai meninggal, mata mati dalam keadaan kafir, jadi akhirat tetap binari khalidin di neraka. Tapi kalau suatu ketika masuk Islam, maka kebaikannya semuanya dibalas semua. Dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi baru lahir. Seluruh kebaikan yang pernah dilakukan dihitung oleh Allah dan langsung diberikan balasan di akhir. Tapi kalau tidak, itu tadi. Alladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, apapun nama kafirnya, itu di neraka kekal, gak bakal keluar. Titik. Jadi jangan pakai logika, jangan pakai logika, jangan pakai logika. Kalau ini harus pakai nas, pakai Al-Quran, pakai Sunnah Nabi. Jangan kayak orang-orang sekuler. Siapa namanya itu dari mana? Hah? Iya, ya, udah namanya siapa? Dia udah agak-agak. Ada satu yang sekuler orangnya. Gimana keadilan Allah? Kalau ada orang berbuat baik dalam kehidupan dunia di sana dia harus neraka. Oke, nanya gimana keadilan Allah? Goblok manusia. Kalau yang kayak gitu jangan didengerin. Lewat di TikTok kita, lewatin. Kalau bisa blokir. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak-anak kita dengerin. Dia nggak racun-racun yang dia keluarkan dari dulu. Itu racun itu. Masalahnya ada dua. Yang paling abdol, yang pertama al-iman. Al-iman, percaya. Di mana itu? Iman. Jadi yang kelak akan bisa menyelamatkan seseorang nanti di neraka, yang membuat seseorang tersebut diringankan azabnya atau dikeluarkan dari neraka, itu karena ada iman. Walaupun iman tersebut sekecil biji sapi di sini. Itu penting iman. Itu kalau nggak dirusak dengan syirik. Di iman kepada Allah, artinya percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu mencipta segalanya, Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu kuasa, Allah itu berkehendak. Lillahi ma fis samawati wal ardh, semuanya punya Allah karena Allah yang menciptakan, tidak ada yang tidak punya Allah. Nah, itu semuanya Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, semuanya itu sifat-sifat Allah. Nah, setelah itu termasuk juga bagian daripada iman kepada Allah, percaya dengan apa saja yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi. Wa anal jannata haqqun. Wajib percaya bahwa surga itu ada, neraka ada, hisab ada, mizan ada. Bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Yakin bahwa akhirat adalah kehidupan yang hakikat. Lo harus percaya. Enggak ada kehidupan akhirat. Yang penting. Jadi kalau dia percaya Allah, tapi dia tidak percaya Rasulullah, itu kafir namanya. Dia percaya Allah dan Rasul, tapi dia tidak percaya yang Allah terangkan. Sementara sesuatu tersebut wajib diimani, diingkari, kafir. Maka mengingkari sesuatu yang sudah tidak memiliki
memiliki arti lain seperti surga, neraka, hisab, mizan. Nggak percaya? Itu kafir. Di al-iman bil ini. Nah, al-iman billah percaya dengan Allah. Di Al-Quran itu wajib kita percaya semuanya bahwa itu firman Allah dan firman Allah semuanya benar. Nggak ada yang salah. Itu termasuk iman kepada Allah. Beriman kepada Allah bahwa kita meyakini percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah tidak memiliki bapa, tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah itu esa, punya anak, punya bapak, apalagi istri, dan tidak punya ribalan. Jadi Allah dalam menciptakan, dalam menentukan, dalam berkehendak, dalam menetapkan kebijakan itu sendiri. Wahidul qahhar. Kalau antara kita yang meyakini di sana ada Tuhan selain Allah, atau Allah punya bapak, atau Allah punya anak, atau Allah punya teman, fakon kafir, dia kafir. Itulah alasannya kenapa ahlu kitab Yahudi dan Nasrani Allah tegaskan secara jelas ya enggak, mereka itu kafir. Orang Yahudi menganggap Uzair anak kafir. Orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Dari percaya Allah? Percaya enggak? Enggak percaya. Nah, kafirnya dari sisi mana? Kafirnya dari sisi keyakinan mereka kalau mereka menganggap Allah itu punya anak. Nah, termasuk iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu adalah esa satu-satunya dalam menentukan, dalam kekuasaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan. Berarti yang turunin hujan siapa? Allah. Kalau ada yang meyakini bulan pawang mantap harganya 150 juta, dia bisa turunin hujan, musyrik. Tidak termasuk iman billah. Itu. Percaya dengan hitungan-hitungan bahwa hari ini tidak baik, hari ini sial, hari ini kurang bagus, hari ini bisa membuat celaka pengantin baru, bisa membuat apes kehidupannya. Dia percaya dengan hitungan-hitungan seperti ini, hitungan-hitungan paranormal, ini pun sama keluar dari al-iman billah. Namanya musyrik. Bebas. Naruh sesajian rokok 3 macam, minuman 3 macam, ditambah lagi dodol sama uli dan tape. Kalau ditaruh dipakai. Buat siapa ini? Ini buat dedemit, buat dewa biar gak ganggu acara kita. Selain menahan hujan, terus juga tidak ada yang iseng dan takut bawaannya mau datang. Kalau mati kagak taubat, maka matinya gak diampunin dosanya oleh Allah. Tepatnya di mana? Jahannam, neraka jahannam titik. Bukan disediain di rahmatul umma. Kulit sama tape, buat segala jugu. Apa namanya? Jugu. Iya, juguin segala bebegi. Iya bang Jun. Nah itu yunafi al-iman billah. Itu berlawanan, itu menghilangkan iman
Maha Esa, Esa dalam menentukan, Esa dalam menciptakan, Esa dalam mengatur, Esa dalam memberikan rezeki, Esa dalam menurunkan hujan. Esa, Maha Esa, titik dan ada. Makanya qul huwallahu ayat termasuk pendek. Setelah kita mempelajari pendek. Cuma kata Rasulullah dalam satu riwayat, yang baca 3 kali itu sama aja hafal Al-Quran. Maka Al-Quran itu dengan umum ada yang panjang banget, isinya hanya sebatas tentang itu paling panjang ayat dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang, satu ayat itu panjang banget, yaitu ayat yang menerangkan tentang panjang banget. Di beberapa ayat, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berapa ayat itu kandungnya lebih dibanding yang beberapa yang ayat begitu panjang. Itulah Al-Quran. Baca Allah tempat kita bergantung. Maknanya udah gak ada gantungan selain Allah. Artinya gak akan bisa menentukan hidup kita, gak ada yang bisa mengatur hidup kita, gak ada yang membuat kita untung dan rugi, gak ada yang membuat kita bahaya dan celaka, manfaat, gak akan memberikan kita manfaat atau bahaya kecuali Allah. Itu namanya al-imanu. Nah, hal ini bisa kuat tegangannya, bisa lemah tegangannya masa itu. Itu tergantung. Makanya iman dia akan bisa terawat dengan baik pada saat iman itu mulai diucapkan dan kemudian dibarengi dengan praktek, baru iman itu akan kuat. Kalau dasarnya aja itu di sini. Makanya orang pada sholat, pada apa, cuma itu masih ada iman, itu dikeluarin sama Allah, ada harapan besar dan neraka jahanam. Tapi gak sirik. Kalau segala percaya mau babi ngepet, ya apa urusan? Mau kaya nih, naik ke sana gunung, kawin sama jin. Udah gak bakal percaya, hilang itu semuanya iman gitu. Nah, karena iman ini ada potensi kuat, lemah, naik, turun, bertambah dan kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, iman itu baru akan terus naik stabil dan punya tegangan kuat pada saat iman tersebut dijaga dengan ibadah. Nah, alhamdulillah wa syukurillah kita semuanya sampai malam minggu ini semangat. Pak Haji Muzaki usianya udah hampir 80, Haji Jahit semuanya. Gimana pada tua Bang ya? Kenapa masih bisa istiqomah di sini? Ada yang beliau ada sholat, ada sembahyang, ada puasa, ada sedekah, udah dari kemarin Pak. Gak bakal ada di sini. Nah, yang memperkuat istiqomah kita, iman kita kalau drop gak begitu turun banget, naik lagi itu adalah maksudnya. Nah, makanya alhamdulillah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, 60 tahun sudah Allah masih jaga iman dalam hati kita. Nah, kenapa iman itu bisa kuat? Nah, ini diperkuat dengan amal soleh. Makanya orang kalau beragama sholat, beragama ini, imannya ada, mungkin saja ada, tapi lama-lama sudah kita aja yang sholatnya alhamdulillah, sedekahnya alhamdulillah, zikirnya alhamdulillah, wiridnya alhamdulillah, sholawatnya alhamdulillah, baca Quran alhamdulillah, masih sering-sering mendrop. Ada kali udah 3 bulan gak pernah nonton segala dangdut yang artisnya panjang, udah tahan banget, udah 3 bulan gaulnya ngaji dulu, pas satu ketika lewat. Itu langsung berdua iman. Wah, ini gue tambah juga udah jarang-jarang. Sendiri rasanya kan. Itu udah berubah itu langsung. Jadi iman tinggi, iman lemah itu ditandai. Itu bisa kita tandai sendiri kalau yang Maha tahu, dan kita sendiri pribadi kita tahu. Di bawaannya hero sama ibadah, nah itu iman lagi naik. Aku tahu Allah
pengen masuk surganya, takut aman nerakanya, takut dosanya, takut pelanggarannya, takut itu berasa banget, gimana? Tapi kalau semuanya ke arah taat komannya black, masih komannya kuat, emang lagi belum. Sering gak kita bilang? Sering. Kalau tiap hari? Hah? Al-iman ini penting, ini modal. Ya, ini kalau masih ada ini, mudah-mudahan kita. Ini termasuk satu mutlak, syarat yang harus ada. Siapapun di antara kita yang kepengen nanti ditanya mungkar nakir atau yang dikenal malaikat ngaju pertanyaan, itu kita bisa jawab. Karena Allah katakan yusabbihullahu alladziina aamanu beriman. Kalau iman kagak ada, nggak bisa jawab pasti. Makanya Rasulullah katakan fa'amal kafir wal munafiqun. Kalau orang kafir atau orang munafik dia nggak bisa jawab. Yang bisa jawab pertanyaan munkar nakir itu hanya mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada apa yang Allah perintahkan dan kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Itu namanya iman. Itu yang bisa akan membuat kita ini nanti pada saat ditanya siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, siapa Nabi kamu. Al-imanu bil. Udah jangan ditukar. Jadi mulai sekarang ritual-ritual entah itu yang berbau mistis, hitungan-hitungan apapun tinggalin udah. Mau nikahin anak, tanya apa nih rencananya? Rencananya mah ntar habis lebaran haji tanggal berapa? Ya enaknya mah biar orang bisa datang semua dengan kita Sabtu Minggu. Kan cakep. Kalau kita ngambilnya Kamis Jumat aja dah, kebetulan lagi tanggal merah. Kalau alasan-alasan seperti itu enggak apa. Kita ngambilnya pas dah tanggal 30 karena itu udah turun gaji. Belum. Tanggal 1 ya. Saya mau orang bukan kerja, punya gaji. Wow, satu resmi. Kata Muzaki kalau swasta 25. Saya kerja sama Muzaki itu 9 tahun 7 tahun ya Pak Muzaki. Saya kerja sama Muzaki 7 tahun lah. Di Fikap Pisan, terus di sini, sama terus yang di sono yang di Gunung Putri yang di Bogor. 7 tahun saya kerja sama dia. Iya, sama Pak Muzaki. Pada nggak tahu aja. Makanya saya mau Muzaki gimana orang dia mantan atasan saya. Iya benar nggak bohong. Waktu saya kerja di Wika, makanya kan saya bisa bangun rumah karena di Wika kerjanya. Paham nggak tuh? Iya paham. Makanya kalau kapan nikahin tanggal 25 orang lagi banyak duit. Kalau alasan-alasan yang seperti itu dia boleh. Tapi kalau alasannya ada peramalan bahwa kalau di tanggal ini itu akan bisa mempengaruhi kebahagiaan nanti, itu syirik. Titik. Tidak ada itu. Tinggalin semuanya itu. Maka abang-abang, mas-mas, akang-akang yang punya saudara di kampung, di Jawa, di Sunda, di Betawi, di mana, kalau masih ada praktek kayak gitu, bilangin pelan-pelan. Jangan, ya, bahagia atau tidak, semuanya urusan Allah, tapi Allah sudah kasih tahu syaratnya lewat Sayyidina Muhammad, ya Allah bahagia. Jangan pakai hitungan-hitungan begini. Kenapa? Percuma tuh haji, percuma tuh umroh, percuma tuh sholat, percuma tuh ibadah yang kita lakukan. Kalau ada satu ketika kemusyrikan kita lakukan, dihapus semua ibadah yang pernah kita lakukan. Ulaika habitat amaluhum di dunia wal akhirat. Di dunia Allah hapus, di akhirat Allah hapus.
kalau memang hari baik persepsinya atau maksudnya kita ngambil hari terbaik, diambil hari Jumat, itu cocok. Karena yang namanya Jumat itu Sayyidil Ayyam. Tapi kalau hari baik, sebagaimana persepsi kita di rame-rame kayak Pak Muzaki itu kan, hari baik itu adalah hari yang hitungannya itu jatuh di tikar pandan. Tinggal kuning cerai. Mau jual tinggal kuning. Nah itu hitungan barang Pak Muzaki ini. Sebab hitungan apa kok begitu? Jangan barang. Nah benar itu. Oh itu. Jadi kalau hari itu sebenarnya semuanya hari-hari Allah, hari-hari baik. Nah hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Nah, hari yang terbaik juga adalah hari di mana dilahirkan Rasulullah. Jadi nggak ada hari yang sial, ada semuanya hari baik. Dan pimpinan hari itu hari Jumat. Maka kata Nabi, Jumat ini adalah pimpinan hari, maka perbanyak sholawat, baca surat Kahfi. Kalau yang Senin sama aja Pak, Senin, Selasa, Rabu sama, semuanya hari Allah. Nggak ada hari sial. Nah maka di beberapa keyakinan ilmu hitam, ilmu hitam. Tahu deh. Dia pemain dulunya, tapi sekarang sadar dia. Dulu pemain waktu lagi di mana dia kerja di kontraktor mana tuh? Emang pemain dan dia dukun, pernah jadi dukun. Memang bukan buat umum, buat tender. Di mana nih pendempalanya? Sono. Di mana pendempala sapinya? Sono. Awal gitu dia. Alhamdulillah sekarang sudah sahabat dan kembali lagi kepada Islam. Ya betul ya? Iya betul. Emang benar. Lah beliau kan sama mana orang Betawi. Orang Betawi itu memang kayak begitu kan. Kalau bikin rumah, iketin di sana. Biar apa? Biar nanti beberapa kayak kuntilanak, bobogik, segala kantong mewek. Nah itu kan. Tahu usah. Nah kalau bendera merah putih yang ditaruh di hubungan itu untuk menandakan bahwa ini rumah orang Indonesia bukan rumah Belanda. Itu sah-sah saja, ya enggak? Tapi kalau segala padi, segala pare, segala kalau apa ada itu tebu, kelapa, padi, itu tradisi Hindu dulu. Memang kalau diyakini memang nggak ada apa-apaan. Ada orang tahu alasan itu tahu jangan. Jadi yang kayak gitu tuh tinggal kita sama, kita ini masyarakat Jawa ini kita Jawa memang masih kental lah begitu. Dan dikit-dikit ilmu yang Allah udah kasih ini kita pisahin kayak di musyrik nggak ada ajaran Islam, nggak ada ini ajaran kejawen, ini ajaran kejawen. Kembali kepada ajaran Islam, ajaran yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Kalau kau mau bergantung kepada Allah, kalau kau mau nyandar kepada Allah, kalau kau minta kepada Allah. Jangan minta sama jin. Mau kencing takut. Kalau ini ya, ibunya ini jin, jangan ini ya jin. Pulang suruhan. Ya, minta sama Allah. Idza sa'alta fas'al billah wa idza sa'alta fas'al billah. Kalau minta tolonglah kepada sebagaimana janji kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza sa'alta fas'al billah. Kalau mau minta sama Allah. Pengen acara ini ada hujan, Allah maha walaina wala alaina. Ya Allah jangan turunin hujan di sini di mana ya Allah. Aku mohon mau acara ya Allah. Kalau apa yang kamu kagak datang kondangan kagak pulang modal ya Allah. Minta begitu. Jangan. Ada itu orang kampung pula namanya Bang Jul. Sewa dia. Karena dia yang waktu itu dipakai Jokowi di Mandalika. Di Mandalika. Pakai berapa? Sejamnya 75 juta. TB gitu. Sirik. Nah itu Nabi iman juga. Itu termasuk yang akan menghilangkan iman kepada Allah. Ada kayak komputer.
pada doa. Rasulullah itu ajarin kepada kita baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah untuk memusyrikkan Engkau pada sesuatu yang aku tahu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada aku memusyrikkan Engkau untuk sesuatu yang aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah pada saat aku memusyrikkan Engkau sementara aku tidak tahu. Itu doa yang diajarin sama Nabi. Baca. Apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika ma laisa bi ilm wa astaghfiruka. Ya lupa lagi. Lupa. Ya saya juga lupa. Allahumma inna na'udzubika min al-musyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami juga minta ampun ya bagi kemusyrikan yang kami tidak tahu dan itu terjadi dalam diri kami. Allahumma inni a'udzubika musyrika bika. Terus saya tulis dulu ya. Saya salah. Lupa saya kalau ngajarin begitu lupa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bima laysa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika ma a'lamu wa astaghfiruka ma la na'lamu. Boleh cari dari Google sendiri ya. Saya udah lupa. Kalau situ mau wajar udah yakin. Kalau ini kan masih 25. Iya, 22. Paham kira-kira? Ibu-ibu ada yang mau ditanya silakan. Kalau bawang hujan sama ya. Ciri bawang hujan. Jangan ngomong nggak ngerti. Iya, tiap hari ada yang nanya sama saya, ada nggak ada tapi saya telepon. Jangan. Nggak ada, saya udah nggak praktek lagi. Ada yang mau ngawinin sama hujan. Kalau yang mau ngawinin, pengen kagak hujan, baca doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mohon ya Allah, jangan turun hujan di sini ya Allah. Di tempat lain dulu ya Allah, kita menghajatkan Engkau Maha Tahu. Dipindah ya Allah. Ini pakai nalar segala garam. Mohon maaf segala sidik-sidik diikat sama segala apa taruh di tiang. Biar katanya hujan kagak turun. Kodok di jantung. Yang ada sama dede semuanya. Ada tahu tradisi kayak gitu? Saya di kita ada. Jadi itu sidik diikat sama segala butolan, ditaruh di tiang biar nahan hujan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mengikat. Segala gitu-gituan. Iya, itu. Alhamdulillah. Musyrik. Dari banget Pak. Makanya kan kalau mau berobat ada dua. Ada medis, ada ruqyah. Kalau medis itu dengan obat. Kalau ruqyah itu berobat dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dua aja, yang tiga kagak ada udah. Nah, itu kalau pengobatan segala potong kambing, penyakit dipindahin ke kambing, bohong. Udah titik. Nah itu segala ayat pindahin ke telur, bohong. Udah nggak ada. Siapa orang yang datang ke rumah dukun membenarkan praktek dukun bahwa dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Titik, nggak ada nego. Ini saya sakit, di sana katanya ada yang ngobatin, yai, oke. Terus bagaimana? Alhamdulillah Ustaz, saya baik. Emang cara pengobatannya bagaimana? Nah ini Pak, menjadi fitnah. Ini ujian sebenarnya yang Allah lagi berikan. Cara pengobatannya memang tidak luput dari syirik, tapi itu orang dikasih semua Allah fitnah. Nah, makanya kita sebelum berobat tanya dulu hukumnya. Ini berobat boleh nggak secara aturan? Emang apa
maka berobati dengan ke dokter. Udah. Gak ada yang lain, gak ada segala penyakit dipindahin ke kambing, ke kucing. Sekalian aja demi nyawa. Gak ada. Sir. Kalau dikasih minuman Hah? minuman didoain. Wah, itu mah ini aja jangan doain. Apa itu mah? Oh ya boleh kalau begitu. Cuman biasanya kayak begini akal-akalan. Makanya ente kalau mau minta air mana aja, gratis. Kan bang, manajemennya gue bagi sama enggak. Jadi kalau mau air nih, bener nih, bener. Ada dasaran ada. Nih caranya kalau mau bikin air, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim, kan baca Al-Fatihah. Habis itu baca wal mu'awwidzat. Qul al-falaq an-nas. Tambahin ayat kursi. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Dah, baca itu doa itu. Habis itu sebut dikit. Itu dia maksudnya. Memang begitu. Ditahan aja usulnya begitu. Cuma kalau kayak Ustaz yang mau nyebur pakai ludah, pastikan ini bersih. Jangan di depan pasien juga. Kalau yang pasiennya nekan dia udah mau. Makanya kenapa kalau meminta air itu pilih orangnya, bukan milih orang yang maksudnya sama orang-orang soleh yang agak merokok, yang mulutnya juga selalu bersiwak, yang mulutnya nggak pernah gibah, yang mulutnya nggak pernah ngomongin orang. Jangan minta air aja apa musik ya, jangan ada mulut semprot, baik. Jangan. Jadi kalau air kayak begitu, boleh. Cuman biar tahu. Makanya ada beberapa orang itu suka datang ke rumah. Kalau itu nggak kenal, bukan jamaah. Jadi dia, enggak saya disuruh kemari. Kamu siapa? Siapa yang nyuruh? Enggak ada, saya nggak kenal. Katanya kalau minta air ke rumah. Saya bingung air apaan ini? Ini air buat apa? Enggak, udah sakit lama katanya biar nggak nyiksa gitu ya. Oh air buat cepet mati. Oh ya. Nah saya nggak bisa, udah saya bacain aja Fatihah. Agak ada, saya nggak paham itu saya bacain Fatihah. Pujian buat Allah, baca Fatihah, habis itu sholawat, udah saya tiup-tiup dan saya bilang Allah, saya demi Allah saya kagak nipu, tapi saya kagak paham. Yang saya bisa saya baca. Bener. Bawa tuh air, balik lagi mati. Tapi makanya ya kalau yang begitu dia Pak, bikin air begitu, saya bukan ini. Kayak baru dia itu, abang saya di belakang. Itu kalau orang ngap-ngapan. Jadi ini misalkan sakit itu udah berbulan-bulan, kelihatannya udah kayak sakaratul maut belum habis-habis. Dia kan bingung, datanglah ke kiai. Nah itu biasanya saya kalau yang minta-minta kayak begitu, minta air, minta doainnya sama pakai baru. Itu memang keseringannya kotak. Memang catatan matinya udah hari itu nggak bisa mati dibulurin. Cuma sebabnya asal minum air dia mati. Beneran. Makanya jangan suka minta air sama dia. Lewat. Ya. Dan tanya aja orang yang kali ini. Kalau minta air buat nyepetin, bukan nyepetin mati, maksudnya biar udah habis lagi itu, pasti pakai baru nih. Memang gitu. Dia selalu baca. Ya Pak, bacanya sama Fatihah, kan ada bacaannya lah Fatihah, zikir-zikir Al-Quran dan Rasul. Cuma Rasul dia pegang tuh gelas dikasih udah langsung habis. Makanya saya kalau lagi sakit saya mau minta air mati kan lewat itu. Tapi tidak ada mati yang kecuali kembali lagi kepada akhirnya. Bukan air yang mematikan dan yang menghidupkan, bukan air yang menyembuhkan dan memberikan penyakit. Keyakinannya. Maka berobat itu adalah min babi ahsibil asbab. Berobat itu ke dokter atau ruqyah itu termasuk min babi ahsibil asbab. Itu termasuk bagian yang harus kita lakukan untuk ngambil syariat. Ngambil
ambil sebab. Yang nentuin siapa? Allah. Yang nentuin siapa? Allah. Minta air itu sebab. Bang Ahmad minta air, Bang Ahmad. Biar apa? Ya Allah, rasanya ini perut lagi kagak enak banget. Ya udah, Bang Ahmad baca aja Al-Fatihah. Tapi kalau Bang Ahmad mau udah biar ini kejadian. Jangan dipikiran. Pasirnya Ustaz terus pegang Ustaz gua buka. Ustaz terus mahal lah. Kita pakai benda-benda itu gitu loh. Paham ya kira-kira? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.